Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wulan di perkuliahan komputer bisnis. Nah, pada pertemuan ketujuh ini terdapat beberapa materi perkuliahan. Untuk materi yang pertama ada Profitability Index. Nah, untuk penjelasannya, metode ini untuk menghitung perbandingan antara nilai arus cash bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Nah, Profitability Index harus lebih besar dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya. Nah, jika PI lebih besar daripada satu, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari satu, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Nah, untuk materi yang kedua ada break-even point. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Nah, untuk rumus BEP ada di sini ya, untuk rumus-rumusnya. Nah, untuk materi yang ketiga ada profitability ratio atau PR. Digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Nah, rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada beberapa rumusnya untuk mencari profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk materi yang keempat ada benefit cost ratio. Nah, benefit cost ratio ini merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih kecil dari satu, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari satu, berarti proyek itu feasible. Kalau BC ini sama dengan satu dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Nah, untuk rumusnya ada di sini ya. Nah, ujung kerjanya kita akan coba mengerjakan rumus-rumus yang ini ya, memasukkan angkanya juga. Langsung saja ke Excel-nya. Nah, di sini Excel di sini masih berhubungan dengan yang kemarin ya. Jadi kalian tidak usah susah-susah bikin lagi. Kalian tinggal mengkopinya saja. Nah, cuman diganti di profitability index-nya. Kalau kemarin kita mencari nilai present value, kalau sekarang kita akan mencari profitability index. Langsung saja, cara mencari profitability index ini hanya membagi total present value dengan initial investment ya. Nah, seperti ini ya. Udah ada di sini seperti ini. Langsung kita enter. Nah, ini dibagi initial investment. Nah, jumlahnya 1,71 dan untuk mesin buy pun sama ya, cuman di sini jangan menghilangkan nilai sisanya ya, harus tetap seperti yang sebelumnya. Nah, cara mencarinya juga sama, tidak harus mengurangi yang ini ya, langsung saja total present value dibagi initial investment. Nah, jumlahnya akan 1,27. Nah, mesin A dan mesin B ini semuanya layak ya, karena lebih dari satu. Cuman di sini yang lebih layaknya itu yang mesin A karena nilainya lebih besar ya, 1,71. Nah, untuk PI seperti ini, lanjut saja ke BEP. Nah, untuk BEP ini saya mencoba dengan soal seperti ini ya, sama ya. PT Nusantara telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000 sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Nah, kita di sini akan mencari jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Kita samakan saja ya soalnya. Nah, untuk jumlah produknya di sini sudah jelas ya, 20.000. Nah, untuk harga jual per unitnya 250 dan total penjualannya 5 juta ya, total penjualannya. Nah, untuk biaya tetapnya 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Nah, untuk biaya variabel per unit 125 dan biaya ini untuk biaya variabel dibanding penjual, cara menghitungnya kita akan membagi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual unit. Nah, nilainya akan 0,5. Nah, kalau BEP dalam unit, nah seperti ini ya. C11 biaya tetap dibagi
harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk BIP dalam sama ya, cuman jangan lupa 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi biaya tetap, dibagi harga jumlah per unit. Nah, ini sama aja ya, kalau misalkan mau di copy kita cuman menghitung biaya variabel penjualan, BIP dalam unit, BIP dalam rupiah, dan rumusnya udah ada seperti ini ya, dan udah ada bukunya juga, kalian bisa baca-baca juga di buku. Nah, untuk BIP dalam unit ini perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi pada saat jumlah yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, untuk BIP dalam perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta ya. Nah, untuk PR, nah di sini ada beberapa langkah sebelum ke bawah. Nah, kita samakan saja ya. Untuk PT Nusantara mempunyai data sebagai berikut. Nah, sesuai di soal seperti ini ya. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS-nya 24 juta, TA-nya 15 juta, TI-nya 12 juta. Sementara PT Sentosa NOI-nya 10 juta, interest-nya sebesar 5%, tax-nya sebesar 10%, dan modal sendirinya 20 juta. Nah, diminta hitung profit margin, earning power, return of investment untuk PT Nusantara. Nah, saya sudah menghitungnya ya. Ini saya menghitung sendiri loh, bukan mencari, karena ini sangat mudah ya. Kita tinggal memindahkan saja. Kita coba mengosongkan dulu ya. Satu, delete, dan ininya akan saya delete. Nah, di sini kita tinggal memindahkan saja. NOI-nya berapa tadi? Sama dengan 4 juta. Enter. NS-nya berapa? Sama dengan, kita cari NS-nya 24 juta plus yang lainnya 100. Nah, kita di sini tinggal mencari saja. 4 juta dibagi 24 juta dikali 100%. Nah, jumlahnya akan seperti ini ya. Dan untuk mencari EP juga sama, rumusnya seperti itu ya. Earning power sama, return of investment sama. Cuman sebelum kita mencari rentabilitas modal sendiri, kita akan mencari EAT-nya. Dan langkah-langkahnya itu sangat mudah ya kalau di Excel gitu, tinggal memindahkan saja. Nggak usah ditulis lagi satu-satu. Nah, untuk EAT-nya di sini kita menggunakan rumus seperti ini ya. Rada ribet gitu. Nah, tapi hanya di kolom ini saja, jadi kalian tidak usah bingung. Kita pindahkan dulu ya rumusnya ke sini. Lanjutnya kita coba delete dulu ya yang ini. Kita akan mencari rumusnya. Kita bikin lagi ya. Rumusnya sebenarnya sama dengan L20 tuh NOI dikurangi tutup kurung buka L20 dikali L21 ditambah L20 lagi ya, ditambah L20 dikali X L22 tutup kurung enter. Nah, seperti ini ya cara mencari EAT-nya. Nah, setelah ketemu EAT-nya, kita akan mengetahui rentabilitasnya berapa persen. Nah, kita pindahkan EAT-nya ke sini. Terus modal sendiri tadi udah ada ya di sini ya, pada modal sendiri. Nah, ini tuh tinggal memindah-mindahkan saja dan nggak banyak rumus kok, dikit ya. Nah, kayak gini, muter-muter aja di sini. Nah, EAT dibagi modal